Mohon maaf untuk pertemuan perdana ini tadi telat. Selepas isya tadi qadarullah ada yang datang ke rumah minta tolong sekalian minjem gerobaknya karena yang kesurupan ngamuk begitu di salah satu SMK di Bantul. Sehingga kita ke sana, kita jemput, tidak kita ruqyah di sana karena sudah malam. Kemudian kita bawa pulang ke rumah pasien di, tidak tahu itu masuk Pandak atau Membang Lipuro itu. Di sana kemudian kita sadarkan, setelah sadar saya tinggal. Jadi tidak diruqyah tadi, tapi cuma disadarkan. Jadi ada kalanya orang kesurupan itu perlu diruqyah atau sekedar perlu disadarkan, dan lebih mudah menyadarkan dibandingkan meruqyah. Maka P3K, pertolongan pertama pada kesurupan, itu sebenarnya bukan diruqyah tapi disadarkan. Dan memang setelah sadar tadi saya pamitan, kemudian ke sini, dan mohon maaf sudah telat, meskipun sempat khawatir tadi karena di mobil itu sempat mancal-mancal itu. Saya pikir wah kaca pecah enggak nih. Baik, karena suaranya tuh duer gitu. Wah, ngeri nih. Dipegangi sama bapak ibunya itu. Ya, sudahlah, enggak apa-apa, biar sesekali orang tua megangi anaknya. Sampai di rumah, alhamdulillah begitu disadarkan langsung sadar. Memang idealnya disadarkan sebelum naik mobil, tapi memang karena saya juga berpikir ini harus segera kalah khair nih, jadi nanti itu urusan belakangan, yang penting naik mobil dulu. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan menyadarkan orang kesurupan itu tidak terlalu sulit sebenarnya kalau kita sudah punya pengalaman untuk menyadarkan orang kesurupan. Di antaranya cukup dipanggil-panggil namanya, panggil saja namanya, Mas Eko, Mas Eko, begitu. Nanti akan segera menyahut. Itu teknik yang paling mudah adalah teknik memanggil namanya. Kemudian kalau dipanggil namanya tidak berhasil, maka ada teknik berikutnya. Ya, kok manggil pacarnya? Nih, baru dengar saya triknya ini. Itu bisa. Yang kedua adalah untuk ditekan urat lehernya. Jadi urat lehernya bisa ditekan pakai jempol saja, jempol kanan, jempol kiri. Pas urat ya, jangan di depannya, nanti mati. Pas depannya sini bisa mati, tapi pas uratnya. Cara mudahnya itu 3 jari di bawah daun telinga segaris dengan daun telinga belakang. Itu ditekan, itu nanti akan sadar. Ditekan saja yang kuat, sekuat jarinya saja. Jadi ditekan yang kuat, ditarik kejut, panggil namanya, insya Allah sadar. Cara yang kedua ini bagus kalau untuk pasien laki-laki. Untuk perempuan saya tidak merekomendasikan karena tertutup jilbab, itu tidak nampak ini pas urat leher apa enggak. Pas ditekan ternyata mati, yang repot. Baik. Ya, karena di Mesir pernah ada yang praktek seperti itu, meninggal dunia. Yang berikutnya bisa ditekan, saya sudah sering sampaikan, antara pundak dengan yang biasa untuk menyusu. Nah, itu di tengah-tengahnya di sini. Ini sama sini, ambil pas tengahnya, ditekan di sini. Nah, tekan agak kuat, panggil namanya, insya Allah sadar. Meskipun kesurupannya itu dianggap susah, meskipun pawang kesenian menyerah, itu insya Allah jenengan bisa melakukan. Cukup tekan bagian situ sekuat-kuatnya, pakai jempol kanan, jempol kiri. Kalau dia sudah teriak-teriak kesakitan, itu sudah sadar. Jadi cukup ditekan di situ. Nah, itu sakit banget itu kalau ditekan di sini. Nah, ada yang pernah nyoba? Ya, tekan aja sini,
itu nanti dia akan sadar. Ada cara yang lain yang tidak kalah mudah, itu ambil saja beberapa buah cabai rawit yang paling pedas, ya, lalu dibuka cabainya, kemudian dibuka mulutnya, dioles ke lidah dan bibir. Dan jika tidak sadar, boleh dibuka lalu dimasukkan ke mulut, ditutupkan kurang lebih sekitar 1 menit, itu nanti akan segera sadar. Ini ilmiah loh. Kok dikira sembrono? Ini beneran. Ya. Kalau sudah kepedesan itu artinya sudah sadar. Baik. Itu diantara cara-cara menyadarkan orang kesurupan tanpa di ruqyah, ya, tanpa di ruqyah. Jadi mudah. Maka nanti teman-teman kalau ada kesurupan, itu adalah P3K, pertolongan pertama pada kesurupan. Lakukan salah satu dari teknik-teknik tadi sampai orangnya sadar. Insya Allah sangat mudah, tidak terlalu sulit. Nah, kadang kesurupannya itu dalam rupa pingsan atau tidur, atau kesurupan tapi dalam keadaan pasif. Maka itu dibiarkan saja beberapa lama, kurang lebih setengah jam, didiamin, lalu kemudian bangunkan, nanti dia akan sadar. Nah, kadang-kadang pada saat dia pingsan atau saat dia posisi tidak bergerak, itu semakin ditepuk-tepuk, itu nanti kaku, semakin digoyang-goyang itu kaku. Jadi biarkan saja rileks, kurang lebih sekitar 30 menit. Setelah itu panggil-panggil namanya, insya Allah sadar. Itu hanya beberapa teknik P3K.